Pengertian komunikasi daring. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Jenis-jenis komunikasi daring. Terdapat dua jenis komunikasi daring. Yang pertama, komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak dan waktu nyata atau real time. Contoh komunikasi sinkron antara lain text chat dan video chat. Text chat adalah sebuah fitur perangkat lunak atau program dalam jaringan internet dan komunikasi teks yang dapat mengirim pesan dengan teks kepada orang lain yang sedang daring. Kemudian, orang yang dituju membalas pesan dengan teks. Demikian seterusnya, itulah proses terjadinya text chatting. Selanjutnya ada video chat. Video chat merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Jenis komunikasi daring yang kedua yaitu komunikasi daring asinkron atau tidak serempak. Komunikasi daring tidak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contoh komunikasi daring asinkron adalah email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Komunikasi daring tentunya memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan komunikasi daring yaitu: pertama, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan komunikasi daring, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. Yang kedua, efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Dengan komunikasi daring, kita dapat menghemat biaya transportasi. Yang ketiga, efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik, walaupun kedua pihak yang berkomunikasi saling berjauhan. Yang keempat, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Sambil melakukan komunikasi daring, kita dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Contoh, layanan yang dapat digunakan seperti berbagi layar, presentasi, dan dokumen. Yang kelima, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Yang keenam, meningkatkan partisipasi. Selain keunggulan, komunikasi daring juga memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaannya, komunikasi daring memerlukan adanya hardware dan software. Yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam komunikasi daring, seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak, sehingga membuat si penerima bingung. Yang keempat, menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri.